Pengertian mesin induksi. Mesin induksi adalah mesin listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor AC memiliki rotor yang berputar akibat induksi medan magnet dari stator tanpa koneksi listrik secara langsung. Fungsi utamanya ada berbagai macam, seperti mengubah energi listrik menjadi mekanik, penggerak mesin industri, detonator induksi, dan menghasilkan putaran stabil dan torsi konstan. Ada berbagai macam hukum yang menyangkut paut dengan motor induksi, seperti hukum Faraday. Hukum Faraday adalah gegel induksi yang sebanding dengan perubahan flux magnet, yang rumusnya adalah E sama dengan minus N D kali D flux per dt. E adalah gegel induksi, N adalah jumlah liritan, D flux per dt adalah perubahan flux magnet per waktu. Penerapannya seperti ini. Medan magnet stator memotong rotor yang menghasilkan gegel induksi pada rotor yang dipengaruhi oleh slip motor. Kemudian ada hukum Lenz juga. Hukum Lenz adalah arus induksi yang menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux. Penyebabnya adalah hubungan dengan slip. Seperti slip adalah perbedaan kecepatan, sinkron, dan rotor. Slip diperlukan agar induksi elektromagnetik terjadi. Rumus slip adalah S sama dengan NS dikurang NR dikali 100%. Nah, kemudian komponen mesin induksi ada dua macam, seperti stator dan rotor. Stator adalah laminasi besi, silikon dengan belitan kawat, tembaga, yang fungsi utamanya menghasilkan medan magnet putar saat dialiri arus AC 3 fasa. Kemudian rotor. Rotor adalah tipe sangkar, tupai, atau belitan, berputar akibat induksi medan magnet stator, menghasilkan putaran mekanik untuk beban. Dan kemudian ada juga tambahannya, seperti komponen pendukung. Komponen pendukung ini apa saja, seperti shaft atau poros baja penyalur daya mekanik, bearing atau bantalan pengurang gesekan, air gap atau celah udara transfer medan magnet, kipas pendingin motor. Prinsip kerja motor induksi. Proses kerja dan kecepatan sinkronnya itu seperti ini. Arus AC 3 fasa yang masuk ke medan magnet putar dan menghasilkan medan putar menghasilkan gegel induksi pada rotor. Gegel induksi yang menghasilkan arus rotor mengalir menghasilkan arus rotor plus medan yang menghasilkan gaya Lorentz. Gaya Lorentz menghasilkan torsi elektromagnetik dan torsi tersebut berputar mengikuti medan. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang hukum-hukum pada mesin induksi. Yang pertama itu ada hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan dasar dari prinsip induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menyatakan bahwa gerak gaya listrik induksi sebanding dengan perubahan flux magnet dengan rumus E sama dengan min N D flux per dt, dengan keterangan rumus yaitu E sama dengan GGL induksi, N sama dengan jumlah lilitan, D flux per dt adalah perubahan flux magnet per waktu. Dan penerapan pada motor induksi dalam hukum Faraday ini, yang pertama ialah medan magnet stator memotong rotor, kemudian menghasilkan GGL induksi pada rotor. GGL induksi ini dipengaruhi oleh slip motor. Yang kedua itu ada hukum Lenz. Hukum Lenz itu ialah prinsip medan magnet lawan dan konsep slip. Dengan hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux penyebabnya. Hubungannya dengan slip apa sih? Ini saya akan jelaskan hubungannya dengan slip. Slip adalah perbedaan kecepatan sinkron NS dan rotor. Sehingga slip itu diperlukan agar induksi elektromagnetik terjadi. Kita ada rumusnya, itu S sama dengan NS dikurang NR per NS dikali 100%. Dengan keterangan rumus, NS sama dengan kecepatan sinkron dan NR adalah kecepatan rotor. Dan juga ada contoh soal, yaitu diketahui NS sama dengan 1500 rpm, kemudian NR sama dengan 1450 rpm. Yang dicari adalah slipnya. Dengan kita masukkan angka-angka tersebut dalam rumus, yaitu NS dikurang NR per NS dikali 100%. Dapat kita masukkan angkanya, yaitu 1500 dikurang 1450 dibagi 1500 dikali 100% sama dengan 3,33%. Kemudian ada hukum Lorentz. Hukum Lorentz menyatakan bahwa pengantar berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan rumus F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Dengan keterangan rumus yaitu F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan medan magnet, I sama dengan arus, L sama dengan panjang penghantar,
dan sin theta sebagai sudut medan magnet. Penerapan pada mesin induksi dalam hukum Lorentz ini yang pertama ialah arus induksi pada rotor berada di dalam medan magnet stator. Kemudian terjadilah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz inilah yang akan menghasilkan torsi putar pada rotor. Sekian penjelasan saya mengenai hukum-hukum yang terjadi pada mesin induksi. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen mesin induksi. Pada gambar ini ditunjukkan komponen-komponen utama dari mesin induksi beserta fungsi masing-masing bagiannya. Mesin induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran, komponen pertama adalah stator. Stator merupakan bagian diam yang berada di bagian luar motor. Di dalam stator terdapat lilitan kawat yang dialiri arus AC sehingga menghasilkan medan magnet berputar. Medan magnet ini menjadi sumber utama yang menyebabkan rotor dapat bergerak. Komponen kedua adalah rotor. Rotor merupakan bagian yang berada di dalam stator dan dapat berputar. Rotor bergerak akibat adanya induksi elektromagnetik dari medan magnet stator. Pada gambar terlihat rotor tipe squirrel cage atau sangkar tupai yang merupakan jenis rotor paling umum digunakan pada motor induksi. Selanjutnya terdapat shaft atau poros. Shaft terhubung langsung dengan rotor sehingga ketika rotor berputar, shaft juga ikut berputar. Putaran pada shaft inilah yang digunakan untuk menggerakkan beban seperti pompa, kipas, kompresor, dan mesin lainnya. Nah, komponen berikutnya adalah bearing atau bantalan. Bantalan dipasang pada kedua ujung poros dan berfungsi untuk menopang shaft agar dapat berputar dengan halus, serta mengurangi gesekan. Selain itu, bearing juga menjaga posisi rotor tetap stabil saat motor bekerja. Kemudian, terdapat air gap, yaitu celah udara kecil antara stator dan rotor. Walaupun ukurannya sangat kecil, air gap memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi jalur perpindahan medan magnet dari stator menuju rotor. Air gap juga mencegah rotor dan stator saling bergesekan saat berputar. Komponen terakhir adalah kipas pendingin. Kipas pendingin berada di bagian belakang motor dan ikut berputar bersama shaft. Fungsi kipas ini mengalirkan udara untuk mendinginkan motor sehingga suhu tetap stabil dan tidak mengalami overheating saat digunakan dalam waktu yang lama. Jadi, semua komponen pada mesin induksi saling bekerja sama. Stator menghasilkan medan magnet, rotor menghasilkan gerakan putar, shaft menyalurkan tenaga mekanik, bearing menjaga putaran tetap halus, air gap menjaga jalur medan magnet, dan kipas pendingin menjaga suhu motor tetap stabil agar motor dapat bekerja secara efisien. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja motor induksi dan starting motor induksi. Yang pertama itu prinsip kerja motor induksi. Jadi motor induksi itu bekerja berdasarkan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator ketika diberikan arus AC 3 fasa. Pertama, arus AC masuk ke kumparan stator sehingga menghasilkan medan magnet berputar. Kemudian medan magnet tersebut memotong rotor dan menimbulkan arus induksi pada rotor. Karena adanya induksi ini, rotor menghasilkan medan magnet sendiri. Interaksi antara medan magnet stator dan rotor menghasilkan torsi, sehingga rotor mulai berputar mengikuti arah medan magnet stator. Namun, kecepatan rotor tidak pernah sama persis dengan kecepatan medan magnet stator. Perbedaan ini disebut slip. Slip diperlukan agar induksi tetap terjadi. Kecepatan sinkron motor dapat dihitung